Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwa muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seandainya kita tahu besok kita akan mati, tentu hari ini kita akan membersihkan diri dengan istighfar.
Kemudian kita berbuat sebaik-baiknya dan melakukan semua perbuatan profesi kita sebaik-baiknya. Suami akan menjadi suami yang terbaik karena besok tidak akan jadi lagi. Istri akan jadi istri terbaik karena besok sudah tidak ada. Anak jadi anak terbaik. Siswa akan jadi siswa terbaik. Tentara akan menjadi tentara terbaik. Polisi akan jadi polisi terbaik karena besok tidak akan bertemu lagi. Kalau kita tahu besok akan meninggal. Itu yang disebut orang-orang yang cerdas pada saat zikrul maut, zikir, mengingat kematian. Hadirin, seandainya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk tahun ini, karena tahun depan kita tidak dapat lagi. Karena bulan Ramadan ini dijanjikan oleh Allah, di dalamnya ada ampunan. Ini adalah bulan ampunan. Mari kita hitung berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan yang kita ingat saja. Bandingkan dengan berapa banyak perbuatan baik yang kita lakukan yang kita ingat saja. Kemudian jumlahkan ditambah dengan perbuatan sia-sia yang kita lakukan yang kita ingat saja. Tentu kita akan tahu bahwa perbuatan baik kita sangat sedikit, perbuatan sia-sia kita sangat banyak, dan dosa kita cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, kemudian kita rinci satu-satu, mana yang sudah kita minta ampunan dari Allah dengan istighfar. Tentu kita akan melihat bahwa 10 jari atau 20 jari tangan kaki kita terlalu banyak untuk menulis bahwa sudah ada perbuatan buruk yang kita beristighfar sesudahnya. Hadirin, kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Tapi yang jelas kalau ini hari terakhir kita akan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, karena kita besok tidak akan bertemu lagi. Bulan Ramadan, bulan ampunan. Khatib mengajak diri khatib sendiri, mari kita isi dengan terus istighfar. Bahkan dimulai dari sahur, walladzina yastaghfiruna fil ashar. Sahur. Pada saat sahur kita beristighfar. Kemudian kita isi dengan istighfar. Dan bukan hanya itu, Ramadan adalah bulan diijabahnya doa. Hadirin, seperti seorang teman bercerita, saya hari ini dizolimi. Kemudian doa orang yang dizolimi itu diijabah. Dia tidak mendoakan yang dizoliminya, dia habis-habisan mendoakan dirinya, dan betul diijabah. Dia tidak peduli dengan yang mendolimi dirinya, bahkan dia berterima kasih kepada yang mendoliminya, karena orang yang dizolimi dan tidak marah, dia akan diijabah doanya, maka dia habis-habisan mendoakan dirinya. Kalau kita tahu kita akan pulang, dan ini kita tahu sebagai bulan dikabulkannya doa, sampai ada ayat khusus tentang Ramadan ini yang berkaitan doa. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Tanyakan padamu Rasulullah Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, aku akan memenuhi permohonan hambaku yang memohon padaku sepanjang dia beriman padaku bahwa aku akan memenuhinya, dan dia penuhi dengan ketaatannya semua perintahku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka yang berdoa mendapatkan petunjuk. Doa itu bukan untuk diijabah, karena bahaya sekali kalau doa semuanya harus diijabah. Ada 4 calon presiden, semua berdoa, semua soleh, semua diijabah, bahaya itu. Tidak semua doa harus diijabah. Fungsi daripada doa membuat diri kita semakin dekat dengan Allah. Ini qaribnya Allah akan terasa. Dan berdoalah di bulan Ramadan ini. Doa siapa? Doakan kita sendiri, keluarga kita, anak, istri, tetangga, semua. Bahkan sepulang dari sini, semua orang yang kita lihat doakan. Semua yang terlihat oleh kita doakan, rizkinya, keselamatan mereka. Setiap kita mendoakan orang lain, dan orang itu tidak meminta kita mendoakannya, dan kita pun tidak memberitahu kepada dia bahwa kita mendoakan dia, para malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Doakan. Yang pertama yang harus kita lakukan di sepanjang Ramadan yang masih 28 hari ini. Kemudian apalagi? Waratilil Qur'ana tartila, baca Quran. Bagaimana Allah mendengar semua jerit kita, semua permohonan kita, semua rintih keluh kita, kalau kita tidak pernah menyimak Al-Quran. Tidak usah banyak, setiap beres sholat kita baca Al-Quran. Dan bagaimana cara membaca Quran? Mungkin kita pernah membaca novel. Pernah kita membaca novel dengan cara cepat? Tidak. Baca novel, buku cerita, atau buku apa saja, kita akan membaca perlahan supaya kita faham. Kenapa tidak? Kita pun baca Quran, waratilil Qur'ana tartila, pelan saja. Kalau tidak tahu terjemahannya, kita coba rapihkan tajwidnya.
Kalau kita tidak tahu tajwidnya, paling tidak kita coba rapihkan cara membacanya, makharijul hurufnya. Itu sebuah ikhtiar baca Quran. Kemudian meminta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya setiap saat. Allah mengingatkan kita, wasyari'u ila magfirati mir rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau Allah yang meminta, kita meminta ampun kepada Allah, itu sudah pasti Allah mengabulkan. Tidak mungkin Allah minta kita untuk meminta ampun kepada Allah terus Allah tidak mengabulkan. La yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Beristighfarlah. Seperti apa beristighfar itu? Masya Allah. Beristighfar itu mengenali kesalahan, lakukan introspeksi, kemudian istighfar dan meninggalkannya dan menggantinya dengan sesuatu yang baik, bukan hanya asal bunyi astaghfirullahaladzim. Banyak hal yang sepertinya bukan kesalahan padahal kesalahan. Sebut saja kita bahagia ketika anak kita memiliki nilai matematika 8, padahal itu sebuah kesalahan yang anak kita harus beristighfar karena itu. Kenapa? Ilmu pasti itu pasti 2 tambah 2 4, 5 tambah 5 10 dan seterusnya. Ilmu pasti itu pasti. Kenapa anak kita nilai matematikanya 8? Karena tidak teliti. Dia sedang menzalimi dirinya sendiri dengan melepaskan ketelitian dirinya, padahal Allah sudah menganugerahkan kepada dirinya ketelitian. Hadirin, mungkinkah orang-orang yang beristighfar seperti itu akan mendapatkan kebahagiaan? Ya, wal jannatu arduhas samawati wal ard. Semua ulama menyatakan bahwa nanti kita akan mendapatkan surga yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Khatib mencoba sedikit bersudut pandang meskipun mungkin tidak cukup dibenarkan. Seorang yang sudah beristighfar, memperbaiki dirinya, dia akan mendapatkan surga. Wal jannatu samawati wal ard, surganya di langit dan di bumi. Dia akan sukses di dunia, dia juga akan sukses di akhirat. Kalau nilai akademiknya 10, nilai sosial, nilai pergaulannya dia 8, tidak mungkin dia gagal dalam hidup. Ketelitiannya, kedekatannya dengan Allah dan pergaulannya sangat baik, dia akan dapatkan sukses. Wal jannatu, dan suksesnya akan ada sukses di langit dan di bumi. Bagaimana bisa menerjemahkan sukses di langit dan di bumi? Karena kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar itu begitu. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan di dunia, sukses di dunia. Kalau sukses di dunia karena Allah, pasti di akhiratnya kita akan mendapatkan sukses juga. Dan tentang bumi jangan dianggap serius tentang dunia ini. Stres kita menganggap dunia ini serius. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Harapkan olehmu kebahagiaan akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Artinya apa? Nyari kebahagiaan akhirat itu di dunia, tidak di tempat lain. Enggak, di akhirat tidak, di alam barzah. Hanya di dunia. Sungguh-sungguhlah di dunia untuk mendapatkan sukses akhirat. Jangan lupa carinya di dunia. Itu. Banyak orang yang mencari sukses akhiratnya setelah di alam barzah. Tolong ya, kalau bapak meninggal bikinkan masjid buat bapak supaya jadi jariah. Sekarang bikinnya. Tolong ya, kalau bapak meninggal nanti sumbang itu mujahidin untuk membereskan plafonnya. Sekarang, jangan nanti pada saat meninggal. Beda ceritanya. Nah, sukses di akhirat harus kita dapatkan dengan kita di dunia. Jangan lupa itu. Kemudian siapa yang mendapatkan sukses? Siapa orang-orang itu yang mendapatkan sukses dunia dan akhirat? Oh, that's lil muttaqin. Itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang merindukan Allah. Siapa yang merindukan Allah? Alladzina yunfiquna fisyarra wad dharra. Orang takwa dalam kondisi ini adalah mereka yang mampu menafkahkan hartanya dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat. Artinya apa? Dia tidak lagi menganggap harta sebagai sesuatu yang istimewa. Dia hanya akan menjadikan harta sebagai teman yang harus membuat dirinya ringan. Dan ketika teman itu dihadapkan kepada teman-teman yang lain, orang lain juga harus menikmati teman kita ini. Harta kita tidak akan menyulitkan kita, bahkan akan meluaskan pertemanan kita. Harta itu hanya sekedar teman saja. Tidak boleh dia merusak perasaan kita. Kemudian ketika kita bawa teman kita ke hadapan teman yang lain harus merasakan kebahagiaannya karena teman kita ini. Artinya tidak ada kikir. Sudah tidak ada lagi istilah saya berinfak, saya bersodako. Karena setiap hari kegiatannya adalah infak sodako. Dalam Islam itu tidak ada perintah mencari uang. Itu yang membuat kita bisa membeli masjid di Eropa sana. Kenapa? Karena dalam Islam tidak ada perintah mencari uang, yang ada perintah membayar zakat. Kalau saya akan membayar zakat tahun ini 2,5 miliar, artinya saya harus punya tabungan 100 miliar, kan itu.
Dapatkan harta sebanyak-banyaknya supaya kita bisa berzakat sebanyak-banyaknya, berinfak seluas-luasnya, bersedekah seluas-luasnya. Jangan kita cari harta itu hanya untuk memuaskan mata, telinga, perut kita dan hati kita saja. Tidak, dia hanya teman saja. Yang suatu saat teman kita ini akan kita berikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dalam zakat, infak, sedekah. Alladzina yunfikuna fisyarri wad-dharra. Kemudian al-kadhimin al-ghaidha, mereka yang mampu mengendalikan amarah. Bukan ada marah kemudian ditahan, bukan, tapi sudah tidak lagi menganggap kesalahan orang lain, yang menyatakan kesalahan orang lain akan mempengaruhi dirinya sampai marah. Tidak, kesalahan orang lain adalah trainers, adalah guru yang membuat kita semakin faham dan semakin bijak. Hadirin, kalau ada teman kita 100 orang berbuat salah dengan 100 kesalahan, apa yang akan kita lakukan? Kita tinggalkan, kita marah, capek, sakit. Apa yang harus kita lakukan? Berterima kasihlah kepada orang yang melakukan 100 kesalahan itu, karena mereka yang melakukan 100 kesalahan itu sedang memberitahu kepada kita tentang 100 kesalahan. Tidak harus kita yang melakukan kesalahan, cukup diwakili oleh mereka. Dan dari situ kita akan bisa terhindar dari 100 kesalahan, kita akan lebih sempurna. Bukan lagi mengendalikan amarah yang ada pada diri kita, tetapi memanage kesalahan orang lain untuk menjadi ilmu bagi kita. Itu. Banyak orang tua yang makin tua makin, maaf dalam bahasa sehari-harinya, makin pika sebelen, kolot bedegong, banyak itu. Kenapa? Karena orang itu tidak belajar di setiap episode hidupnya untuk semakin bijaksana. Harusnya kita terus belajar untuk semakin bijaksana sampai akhir hayat kita. Kemudian yang ketiga, al-afina 'anin nas. Khatib mencari, adakah perintah meminta maaf dalam al-Islam? Khatib belum menemukannya itu. Yang ada adalah perintah memaafkan. Kalau kita diperintahkan meminta maaf, akan sangat mudah kita berbuat salah karena ada pintunya untuk meminta maaf. Tapi dalam Islam lebih cenderung untuk kita menyehatkan diri kita sendiri. Maafkan semua, fa'fu anhum, al-afina 'anin nas, maafkan semuanya. Bukan ketika orang berbuat salah kemudian kita memaafkan, tetapi kita sudah memiliki hati yang sehat, sudah tidak sakit hati lagi. Hadirin, pernah kita sakit hati? Pernah. Kenapa kita sakit hati? Dia sedang memberitahu kita, yang menyakiti kita sedang memberitahu kita bahwa hati kita tidak cukup imun untuk menghadapi banyak ujian. Kita harus tangguh, kita harus kuat. Hidup ini sengaja oleh Allah dipertontonkan pada kita orang yang menyakiti hati kita supaya mengukur, supaya kita mengukur sehatkah hati kita. Ada orang berbuat salah supaya kita dapat alat ukur bahwa mungkin perbuatan kita belum cukup baik, dan seterusnya. Berterima kasihlah kepada mereka yang menyakiti kita. Kenapa? Karena mereka memberitahu bahwa kita tidak cukup sehat. Kenapa? Karena kita akan pulang nanti. Dan pulang kita, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan pulang suatu saat nanti, anak yang paling kita cintai itu, keturunan, harta, tidak ada gunanya kecuali kita pulang kepada Allah dengan hati yang sehat. Mungkinkah kita yang masih mendendam pantas bertemu dengan Allah? Dulu kita lahir hati kita suci, pulangkan kembali hati kita dalam keadaan suci kepada Allah seperti saat kita lahir. Caranya bangun akhlak mulia kita sehari-hari untuk membentengi hati kita dari kerusakan. Itu fungsi daripada akhlak mulia itu, bukan untuk bergaul baik, bukan untuk diperlakukan baik oleh orang lain, tetapi untuk menjaga jiwa kita dari kerusakan. Karena kita harus pulangkan jiwa kita nanti dalam keadaan sehat. Hadirin, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang membangun akhlak mulia kita, karena output yang harus diambil, yang harus kita dapat dari setiap ibadah termasuk Ramadan ini adalah ketakwaan, akhlak mulia. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang membangun akhlak mulia kita, dan kita pulang dan akhlak mulia ini bisa menjaga kesehatan hati kita, dan setelah hati kita sehat kita pulang kepada Allah dengan mutmainnah. Barakallahu li wa lakum fil qur'an. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin, bahagia sekali seandainya kita pulang ke hariban Allah dalam keadaan hati yang tentram. Tanggal 1 Ramadan tengah malam atau hari Rabu malam, khatib
mendengar kabar seorang santri di pesantren yang Khatib bina meninggal sesaat setelah melahirkan. Orangnya ceria, orangnya riang, si ibu muda ini saat mengandung pun selalu gembira, dihadapi dengan suasana gembira. Ketika jam 1 malam Khatib mendengar dia meninggal selesai melahirkan, tidak terasa lirih Khatib mengucapkan kalimat, "Ya Allah, wafatkan saya dalam husnul khatimah." Karena ternyata tidak ada lagi yang kita harapkan di usia ini. Di Ramadan ini apa yang kita harapkan? Kecuali kita pulang kepada Allah dalam keadaan Allah mengampuni dan kita husnul khatimah. Karena itu jangan jadikan Ramadan kita menjadi Ramadan hedonistik. Buka puasa biasa sajalah, sahur biasa sajalah, Lebaran nanti nggak usah beli baju baru, nggak usah. Mental kita, akhlak kita yang baru saja yang akan ke depan. Tidak usah kita ramaikan pusat-pusat perbelanjaan, nggak usah. Jangan hedon. Lebaran saum sekarang harus menjadi saum tawadhu. Untuk apa? Untuk kita dapatkan husnul khatimah. Mungkin nggak sih kita dapat husnul khatimah sementara di dalam benak kita masih berkumpul-kumpulan benda-benda di dalam diri kita, pengen baju ini, mobil ini, motor ini, sepatu ininya, Masya Allah. Jangan. Ramadan ini Ramadan tawadhu. Sampai kita dipanggil oleh Allah nanti pada saat pulang dengan kalimat, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Masya Allah, indah sekali. Khatib yakin santri Khatib yang kemarin meninggal itu panggilannya seperti itu dari Allah, dari para malaikat, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, karena kamu ridho, diatur oleh Allah. Mungkin gak kita mendapatkan kalimat itu sementara masih saja ada aturan-aturan Allah yang kita tidak suka untuk melakukannya? Pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho, karena kita ridho, diatur Allah. Kita ridho saum sekarang, insya Allah Allah ridho. Kita ridho sedekah sekarang, insya Allah Allah ridho. Kita ridho keluarga kita yang ini, insya Allah Allah ridho. Kita ridho jadi muslim, insya Allah Allah ridho. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi, ya Allah ya Rabbi. Siapa teman kita di padang mahsyar nanti, hadirin? Teman kita di padang mahsyar nanti adalah teman-teman terakhir kita saat ini. Kalau kita berteman dengan yang soleh, itulah teman kita nanti. Kalau kita masih saja berteman dengan yang salah, waspadai, mungkin itu yang akan menjadi teman kita nanti. Dan kita tidak tahu kapan jadwal pulang kita. Wadkhuli fi ibadi. Mungkin teman-teman kita yang salah oleh Allah, karena kita berlindung kepada Allah, ingin mendapatkan teman yang baik. Teman-teman yang salah oleh Allah dijauhkan dari kita. Mereka disibukkan dengan orang lain. Si pemabuk sibuk dengan yang di sana, si penjudi sibuk dengan yang di sana, si rentenir sibuk dengan yang di sana, si tukang gibah sibuk dengan yang di sana, dan kita tiba-tiba saja berteman dengan teman-teman yang sederhana sedikit sekali, tapi mungkin itu teman terbaik kita di padang mahsyar nanti. Hadirin, rindu rasanya mendapatkan kalimat panggilan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Karena ujungnya kalimat itu, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, pantaskah kita mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah, sementara kita di dunia tidak melakukan yang terbaik untuk Allah? Pernah kita berwudu serius untuk Allah? Sudah kita melaksanakan sahur serius untuk Allah? Pernah kita sujud serius karena Allah? Pernah kita berani untuk mengeluarkan semua kas uang kita, diberikan pada sesuatu yang berharga karena Allah? Malu rasanya Khatib mengucapkan Khatib tidak pantas untuk mendapatkan itu. Hadirin, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kita coba hitung satu persatu nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Kalau kita tidak mampu menghitungnya, artinya kita tidak pernah mampu membayarnya. Kalau kita tidak mampu membayarnya, artinya kita tidak pantas untuk mendapatkan surganya.
Hanya rahmat Allah yang kita harapkan. Tentunya Ramadan ini menjadi bulan penuh rahmat. Kita berharap Allah mencintai kita, mumpung baru hari kedua. Lakukan sisanya dengan sangat sungguh-sungguh, karena Allah pun tidak pernah iseng, tidak pernah asal-asalan merawat kita, hambanya. Hadirin, wadkhuli jannati, itu kalimat indah sekali. Masuklah ke dalam surgaku. Kalau wanita taat kepada Allah, taat kepada suami, saum, salat, insya Allah dia diizinkan masuk surga dari pintu manapun. Kita yang saum ini Allah berikan pilihan untuk kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan kita yang memiliki hati yang tentram, masuk pintu Ar-Rayyannya dipersilahkan oleh Allah. Mana kita pilih? Kita akan bebas masuk pintu surga dari manapun, atau kita dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga? Mangga linggih wilujeng sumpi, masya Allah. Kita rindukan itu. Hadirin, mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan saum kita menjadi saum yang betul-betul menghasilkan magfirah, dan mudah-mudahan magfirah yang Allah anugerahkan kepada kita sikapi dengan hadirnya akhlak mulia dari diri kita. Sudah, jangan terlalu berpikir bahwa dunia ini milik kita. Tidak, kita akan pulang sebentar lagi. Cepat atau lambat kita akan pulang. Santri saya itu masih kecil sekali, masih 24 tahun meninggal, insya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing, Allah tuntun dengan hidayah dan taufiknya, dan Allah anugerahkan pada kita rahmatnya. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.